Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas persiapan apa saja yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu operator di tahun ajaran yang baru, yaitu tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya sudah merangkumnya menjadi 6 bagian ya Bapak Ibu, di mana nanti apa saja yang harus dikerjakan di 6 web atau 6 halaman ini, biar nanti di tahun ajaran ini Bapak Ibu tidak lupa bahwa yang dikerjakan itu apa saja. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti akan kami infokan terus di dalam komunitas kami, di dalam video-video selanjutnya tentang apa saja yang terbaru. Di sini hanya mencakup globalnya saja Bapak Ibu. Jadi sudah menjadi kebiasaan di tahun ajaran baru itu yang dipersiapkan itu ya ini itu. Dan bagi Bapak Ibu operator yang baru juga bisa mengetahui apa saja yang harus dikerjakan di tahun pelajaran yang baru, biar kesannya itu kita itu sebagai operator itu tidak mendadak untuk pengerjaannya. Jadi banyak kasus itu kayak contoh ya Bapak Ibu di emis itu untuk tahun ajaran baru itu pasti ya, dan tidak bisa pasti itu kita itu upload data siswa baru Bapak Ibu serta meluluskan kelas siswa akhir. Nah, di setiap tahun itu masih banyak Bapak Ibu operator itu yang bingung, di emis itu nggak dimasukkan untuk data barunya dan tidak diluluskan juga untuk siswa kelas akhir. Kemarin kayak contoh ada salah satu lembaga yang dimana sampai, karena ini menyambung ya Bapak Ibu sampai ANBK, sampai yang menjadi peserta ANBK itu malah kelas 9 Bapak Ibu, karena kelas 7 nya nggak diinput. Jadi kelas 7 nya nggak diinput ya, itu untuk kelas SMP. Jadi baik tingkat MI, MTS, MA ini rentetannya insya Allah juga sama ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada RDM ya. Jadi kemarin di semester genap itu kita sudah mengisi RDM, dimana tidak habis sampai di situ Bapak Ibu. Setelah kita mengisi RDM, sudah kita cetak, kita arsip digitalnya, langkah yang paling sering dilupakan itu adalah kirim nilai RDM ya. Jadi menunya itu ada di kirim di menu operator, di menu proktor ya. Jadi kalau wali kelas sudah mengunci semua nilai, baik itu nilai pengetahuan maupun nilai P5, Bapak Ibu itu wajib mengirim nilai RDM. Tujuan utama dari mengirim nilai ini biar data nilai itu terekap di webnya kabupaten. Nah, nanti untuk video bagaimana cara tutorial ngirim akan saya pisah, karena nanti ini juga saya ajarkan bagaimana ngecek nilai yang ada di webnya HD Kabupaten. Jadi semenjak kita menggunakan RDM Bapak Ibu itu sudah terekap. Kalau kita kirim dari pertama loh ya. Jadi mulai dari 2022 sampai sekarang itu terekap semua Bapak Ibu, ada nilainya anak. Nah, tujuan utama dari Kemenak menggunakan ini itu menghindari adanya pemalsuan nilai. Jadi kayak contoh misalnya menjadi rahasia umum, anak ketika kelas 7, 8, 9 itu nilainya rata-rata di 80. Ketika mau hendak kelas 9 itu nilainya dirubah Bapak Ibu secara manual, dirubah ditinggikan jadi 90 agar mencapai grade sekolah yang dituju. Nah, Kemenak menghindari itu Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin bagaimana nilai itu sudah terekap ya, dan juga menjadi salah satu persyaratan untuk menerima tunjangan BOS ya. Bagaimana sekolah tersebut itu sudah menerapkan RDM atau belum. Jadi wajib Bapak Ibu kirim nilai itu wajib. Ya, kalau Bapak Ibu belum pernah mengirim nilai,
segera untuk dikirim nilai sebelum terlambat. Kalau Bapak terus apa resikonya kalau tidak kirim? Resiko kalau tidak kirim itu satu ya, Bapak Kemenak kabupaten atau kota itu mengklarifikasi bahwa lembaga Bapak Ibu itu belum menerapkan RDM satu. Yang kedua, akses nanti ketika persyaratan BOS sudah ditentukan untuk pakai RDM ataupun link-link yang sebagainya seperti ANPK dan sebagainya, kalau Bapak Ibu terintegrasi belum menerapkan RDM, maka nanti untuk selanjutnya itu juga bakal susah Bapak Ibu. Itu ya, jadi jangan sampai lupa untuk kirim nilai RDM. Setelah kirim nilai RDM, lalu rubah menjadi semester ajaran baru, tahun ajaran baru, semester ganjil ya. Jadi setelah Bapak Ibu kirim, kalau sudah pasti fix, sudah terkirim hijau semua, di webnya juga sudah masuk, barulah Bapak Ibu bisa merubah RDM-nya menjadi tahun ajaran baru ya. Jadi kayak seperti punya saya yang pakai hosting, kemarin sudah saya kirim, kemudian sudah saya cek di webnya HD, ternyata sudah masuk, baru saya rubah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu guru bisa mengisi kembali untuk tahun ajaran yang baru. Itu satu ya Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya ya, harusnya ini di emis dulu ya, tapi nggak apa-apa lah, sama. Bapak Ibu harus rentetannya harus urut ya. Jadi setelah satu emis dulu. Maaf, ini salah saya. Harusnya di emis dulu baru di RDM. Nah, di emis 4.0 ini apa saja yang harus dikerjakan Bapak Ibu? Kalau di emis 4.0 ini sudah menjadi bagian dari jantung madrasah sendiri. Karena apa? Karena semua data pokok itu ngambilnya di emis Bapak Ibu ya, baik dari RDM itu ngambil dari emis, RKAM dari emis, EDM dari emis, ANBK dari emis, semuanya dari emis. Jadi emis itu semua ibaratnya itu kayak dapodiknya madrasah gitu. Kalau di naungan Kemendikbud itu kan dapodik, data pokok sekolah. Nah, kalau di madrasah itu namanya emis. Nah, hal yang pertama kali yang dilakukan di emis ya Bapak Ibu adalah update kelembagaan ya. Update kelembagaan. Kalau misalnya memang ada ya, contoh perubahan nomor, nah itu juga bisa menjadi salah satu update kelembagaan ya. Jadi pokoknya selalu diupdate Bapak Ibu untuk kelembagaannya seperti foto-foto dan sebagainya di tahun ajaran baru ini. Fungsinya untuk apa? Nah, ini sudah saya bahas di video kemarin. Semakin kita mengupdate emis itu di awal, semakin kita memvalidkan itu di awal, nanti di akhir kita itu tinggal enaknya Bapak Ibu, tinggal enaknya seperti punya saya. Jadi saya itu selalu mengupdate emis 4.0 ini di awal. Jadi misalnya ada siswa, ini salah nama, langsung mengajukan, langsung kemudian saya rubah, saya validkan. Nah, kemudian di akhir saya tinggal nyantai aja Bapak Ibu, kalau tinggal akhir aja, tinggal pencet-pencet aja, karena datanya memang sudah valid di awal gitu loh. Jadi itu juga bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu operator biar pekerjaannya itu juga cepat ya. Karena biasanya kalau di detik-detik terakhir itu lemot Bapak Ibu webnya ya, enakan di awal itu ya. Jadi update kelembagaan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah update sarana ya, Sarpras. Ini biasanya yang menjadi apa ya hal yang tertinggal ya. Jadi nggak pernah diupdate ruang kelas itu semenjak sekolah itu berdiri ya bagus terus. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu. Fungsinya Sarpras ini juga nanti kembali kepada Bapak Ibu sendiri. Jadi kemarin itu ada lembaga ya, lembaga kan kemarin ada program BOS BKBA itu kalau nggak salah, ada itu juga didasarkan pada ini Sarpras. Nah, ada lembaga itu yang kemudian dia itu nggak dapat Bapak itu, kemudian dia itu kayak mengkritik harusnya diratakan dan segala macam lah. Mau gimana mau diratakan, kita kan sebagai orang di pusat ya, maksudnya itu orang yang ada di pusat itu mengklarifikasikan sekolah ini layak mendapatkan bantuan dan tidaknya itu ya dari update ini Bapak Ibu. Nah, kalau sekolahan Bapak Ibu tidak pernah diupdate, bagaimana kita mau melihat
oh ini ruang kelasnya masih bagus kok, nggak perlu dapat bantuan kayak gitu. Nah tapi kalau kita update, oh ini kelasnya sedikit rusak, oh bangkunya mungkin rusak berat, tidak bisa digunakan dan sebagainya. Kalau memang kondisinya bagus ya bagus saja gitu. Jadi usahakan untuk sarpras ini itu real ya Bapak Ibu. Jadi enggak palsu. Jadi apa yang terjadi memang di lembaga Bapak Ibu itu diupdate. Nah, bagi Bapak Ibu kepala madrasah yang lihat video ini juga bisa untuk mengetahui atau meng-share video ini kepada operator, biar operator itu juga bisa untuk mengerjakan. Jadi kayak perpusnya bagaimana, lab komputernya keadaannya seperti apa dan sebagainya. Itu juga perlu diupdate Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ke emis itu hanya siswa, terus kemudian selesai input siswa, selesai, dah. Enggak Bapak Ibu. Jadi ini nanti soalnya semua yang ada di madrasah itu semuanya berpatokan pada emis. Katakan kita nggak tahu kedepannya nanti ada program apa lagi. Misalnya ada lagi ya program bantuan sarana misalnya. Terus kemudian yang jadi patokan itu emis. Nah kebetulan lembaganya Bapak Ibu itu untuk sarprasnya itu bagus semua, layak semua, otomatis padahal aslinya tidak layak. Nah itu sama aja Bapak Ibu nggak mau bantuannya seperti itu. Jadi harus diisi sesuai dengan keadaannya di lembaga masing-masing ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang menjadi patok utama yaitu update data siswa ya, update data siswa yaitu meluluskan untuk siswa akhir ya, terus menaikkan kelas, terus input baru, terus kemudian baru rombel. Nah ini rentetannya Bapak Ibu. Jadi untuk nanti ini semester emis di tahun pelajaran ini dibuka pada tanggal 9. Bapak Ibu bisa untuk pertama kali meluluskan kelas akhir dulu ya. Jadi bagaimana nanti untuk tutorialnya nanti akan saya contohkan di video-video yang terpisah. Ini saya hanya menginformasikan apa saja yang harus dikerjakan di tahun ajaran ini. Nah, meluluskan, kemudian menaikkan kelas 7 dan 8 kalau di SMP atau MTS, kalau di MA juga kelas 10-11 dinaikkan. Terus di kelas MI itu juga kelas mulai dari kelas 2 sampai kelas 5 itu dinaikkan kelasnya. Fungsinya ya karena memang emis ini digunakan sebagai data siswa sebenarnya ya. Data siswanya itu menjadi patokan utama di dalam madrasah. Terus kemudian yang terakhir adalah input baru dan masukan rombel ya. Jadi input baru ini ada menu baru Bapak Ibu. Kemarin tuh saya sudah ikut sosialisasinya lewat YouTube, lewat daring. Kemudian ada beberapa hal nanti yang mungkin akan saya juga buatkan video bagaimana cara input baru karena berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Terus kemudian memasukkan ke dalam rombel ya, fungsinya memasukkan ke dalam rombel agar siswa itu terdeteksi dia itu sudah aktif di dalam kelas seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah update GTK ya. Meskipun sudah ada web sendiri emis GTK atau mungkin lebih tepatnya itu Simpatika yang diganti nama, tapi di emis itu juga harus update GTK Bapak ini ya. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya adalah untuk sunglijar ya, sunglijar nanti ambilnya di sini. Terus kemudian untuk apa lagi ya, pokoknya di emis GTK ini fungsinya nanti untuk data guru yang memang benar-benar tercatat di dalam emis itu Bapak Ibu ya. Jadi emis GTK itu fungsinya memang untuk keaktifan guru, tapi memang data pokoknya itu di emis 4.0. Jadi contoh ada beberapa lembaga kemarin itu ya juga tidak mengupdate data GTK di emis Bapak Ibu. Kemudian waktu pelaksanaan sunglijar yang berbarengan dengan ANPK ya, kalau sunglijar itu untuk guru itu nggak ada data gurunya, jadi nggak bisa mengerjakan ya, hanya kepala madrasahnya saja. Nah itu perlu mengerti Bapak Ibu juga. Update GTK itu juga penting, selain di emis GTK, di GTK ini juga penting, apalagi sekarang itu sudah terintegrasi. Kalau tidak salah itu kita bisa input data guru itu lewat emis 4.0, nanti baru mengalir ke emis GTK kalau tidak salah gitu, tapi belum fix karena kemarin itu masih rancu, dimana
semula yang namanya simpatika itu dimasukkan ke emis 4.0, tapi ternyata webnya trafficnya sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk dibuka. Akhirnya kembali lagi menggunakan domain sendiri, yaitu yang namanya emis GTK. Tapi untuk tampilannya saya rasa sama dengan simpatika yang dulu ya Bapak Ibu. Itu yang perlu diketahui. Untuk update GTK itu juga perlu di emis, jadi jangan salah Bapak Ibu, harus untuk dikerjakan ya. Nah kalau sudah, berarti pengerjaan emis 4.0 kalau sudah keempat ini sudah selesai Bapak Ibu, kalau sudah diupdate semua itu ya. Terus kita beralih ke emis GTK. Nah ini yang katanya kemarin itu namanya simpatika, tapi sekarang dirubah jadi emis GTK. Nah untuk di emis GTK itu yang harus dikerjakan adalah input data siswa Bapak Ibu. Kalau ikut acuan yang sebelum tahun kemarin ya, sebelum tahun ini. Kalau tahun ajaran kemarin kita nggak tahu nanti gimana include-nya. Pokoknya kalau saya pernah mengerjakan dulu itu kita input data siswa Bapak Ibu, ada formatnya, kita upload. Nah fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat kelas di dalam emis GTK atau simpatika itu tersebut. Tapi gampang kok Bapak Ibu, jadi kita nggak perlu kemudian mengetik ulang, kita tinggal ekspor yang ada di emis 4.0 ini. Jadi ketika kita mengerjakan emis 4.0 ini terlebih dahulu, ini nanti data siswa itu kalau sudah lengkap otomatis ada menu ekspor Bapak Ibu. Nah menu ekspor tersebut kita bisa copy untuk masuk ke dalam template di emis GTK ini untuk data siswa, semuanya juga bisa. Jadi di emis GTK itu juga gampang untuk data siswanya, jadi tinggal copy aja, nggak perlu. Tapi tapi saya juga belum tahu apakah besok muncul integrasi, jadi kita nggak perlu input lagi di emis GTK, sudah menyatu dengan emis 4.0 juga nggak tahu, kita lihat aja lah besok. Terus setelah input data siswa adalah input data guru baru kalau ada ya. Jadi jangan salah, input data guru baru dulu. Jadi kalau misalnya ada guru baru itu silahkan dimasukkan dulu Bapak Ibu. Jangan sampai kalian tuh membuat jadwal terlebih dahulu baru menginput guru baru, itu salah. Input guru baru dulu. Setelah input data guru baru, kemudian barulah membuat jadwal ya Bapak Ibu. Membuat jadwal. Nah, membuat jadwal ini bagaimana nanti setiap guru, apalagi yang sudah sertifikasi, itu jamnya itu sudah lengkap Bapak Ibu ya. Pastikan jangan sampai salah. Kalau nanti jamnya kurang, nanti TPP-nya tidak cair. Jadi sebisa mungkin bagaimana Bapak Ibu itu lihat apakah guru tersebut sudah layak atau belum. Itu kalau yang sudah sertifikasi. Itu yang di emis GTK atau simpatika. Sekarang kita lanjut ke RKAM V2 yang kemarin banyak sekali perdebatan dan juga banyak sekali pertentangan. Nah di RKAM V2 insya Allah kemarin saya dapat kabar bahwasannya untuk dana bos triwulan kedua itu bulan ini kayaknya cair Bapak Ibu. Yang belum selesai untuk mengajuan silahkan diajuan Bapak Ibu ya. Jadi yang belum selesai, bagi yang belum selesai aja ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum selesai pengajuan silahkan diajukan. Silahkan diajukan. Ini jangan sampai telat. Nah terus kemudian kalau selesai pengajuan dana bos sudah cair, apa yang harus dikerjakan? Nah ini karena dana bos kita ini cair di triwulan yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kemarin kan triwulan pertama kan Januari, Februari, Maret ya kan. Nah sekarang triwulan yang kedua itu kita cairnya itu di akhir-akhir Bapak Ibu, April, Mei, Juni ya. Jadi tanpa menunggu info untuk menyelesaikan realisasi, Bapak Ibu ketika dana bos sudah cair itu langsung bisa menyelesaikan realisasinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dana bos sudah cair, dana bos sudah cair, nah Bapak Ibu langsung bisa mengerjakan realisasi sampai pertanggungjawaban tanpa menunggu informasi bahwasannya harus
kerjakan realisasinya nanti di akhir bulan. Nah, kita nggak bisa karena kan triwulan kedua itu hitungannya itu sampai Juni, sedangkan sekarang itu Juli. Otomatis dana bos itu bisa dikerjakan untuk realisasinya dan pertanggungjawabannya ketika dana bos tersebut sudah cair. Ibaratnya itu kayak gini, kita itu di April, Mei, Juni itu sudah punya transaksi, cuma dananya belum ada sehingga itu menjadi piutang. Nah, ketika dana bos sudah cair, otomatis piutang tersebut itu dibayarkan dengan dana bos, sehingga itu menjadi transaksi yang kemudian bisa menjadi laporan. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi tanpa menunggu surat, ya. Biasanya kita itu terlalu istilahnya itu terlalu menggampangkan. Ketika dana bos sudah cair, kita lihat-lihat, terus kemudian nanti di akhir-akhir kayak kemarin itu pengajuan bos yang ini triwulan kedua ini ternyata banyak yang belum laporan pertanggungjawaban, Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai ya, kita langsung bisa kerjakan. Biar apa? Biar nanti di triwulan ketiga kita itu tinggal hanya menyiapkan dokumennya saja, Bapak Ibu, dokumen seperti permohonan dan sebagainya. Itu ya, Bapak Ibu, bisa dimengerti. Nah, terus kemudian lanjut di EDM. Nah, ini yang perlu dikerjakan juga, Bapak Ibu, EDM, jangan sampai lupa. EDM ini ada di bulan 9 kalau nggak salah, biasanya ya bulan September. Tapi sudah saya bahas di sini karena Juli, Agustus, September. Nah, tinggal berapa bulan itu? 1 bulan, 2 bulan. Nah, EDM itu juga perlu dikerjakan, Bapak Ibu, jangan sampai telat, jangan sampai salah ya. Oh ya, maaf, lupa di emis tadi ada satu kurang, maaf, yaitu BAP bos ya. Biasanya di bulan September juga, tapi ini saya catat di sini. Nah, EDM juga dikerjakan, Bapak Ibu. Nah, EDM itu yang harus dikerjakan adalah ini ya, untuk nanti menyangkut di RKAM. Jadi bagaimana nanti kita kerjakan EDM itu nanti datanya akan menyalurkan ke RKAM. Nah, di EDM juga itu nanti hasilnya itu yang dibuat di RKTM dan RKJM, Bapak Ibu. Hasil dari EDM, hasil dari EDM itu nanti yang dibuat acuan RKJM dan RKTM. Nah, ini. Nah, nanti untuk pengajuan ininya sendiri RKJM. Nah, nanti untuk EDM sendiri itu sudah kita kerjakan sejak tahun kemarin ya, Bapak Ibu. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah paham bagaimana alur pengerjaan dari EDM itu sendiri. Nanti akan saya buatkan video bagaimana trik dan tips bagaimana cara mengerjakan EDM biar tidak salah, Bapak Ibu ya. Nah, terus saran saya juga ketika Bapak Ibu mengerjakan EDM, evaluasi diri madrasah, itu untuk nilai TPM-nya jangan tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Ya, kemarin itu pas dilihat sama Kanwil, ternyata banyak madrasah itu yang akreditasinya B, tapi untuk nilai TPM-nya itu di atas 90. Nah, ini salah, Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Nah, terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah sesuai dengan real madrasah. Karena apa? Karena di dalam EDM itu terdapat poin-poin yang dimana poin-poin tersebut dilaksanakan di madrasah atau tidak. Contoh, poin yang pertama adalah keagamaan. Bagaimana peserta didik itu harus menerapkan keagamaan di madrasah. Contohnya sholat duha, doa bersama, dan sebagainya. Nah, kalau di Bapak Ibu memang ada, maka isi dengan nilai 4, yaitu baik. Nah, memang ada ya. Tapi kalau memang nggak ada, ya diisi 3 atau 2. Jangan sampai semuanya diratakan 4 atau 3, 4, 3, 4, 3, kemudian nilai TPM Bapak Ibu itu tinggi. Jangan sampai. Itu ya, Bapak Ibu, untuk EDM sekilas. Tapi untuk pengerjaan EDM sendiri mungkin Bapak Ibu yang lebih paham, lebih tahu. Dan
Kalau ada salah mungkin nanti bisa dikoreksi di kolom komentar ya Bapak Ibu, karena saya juga mungkin ada kelupaan atau salah, nanti bisa diingatkan di komentar. Terus kemudian yang terakhir yaitu adalah ANBK. Nah, ini yang sudah digadang-gadang dan sudah muncul jadwalnya, sudah muncul petunjuk teknis, sudah muncul mekanisme, dan sudah muncul pelaksanaannya. Kita harus siap-siap Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti tidak mempunyai rapot madrasah, karena rapot madrasah itu dibentuk dalam dua hasil ya. Yang pertama hasil siswa yaitu ANBK, terus kemudian hasil guru yaitu Sunglijar tadi, yang kemudian nanti menjadi rapot madrasah. Nah, ANBK yang perlu disiapkan apa? Yang pertama data siswa ya, kembali ke EMIS tadi, kembali ke EMIS. Terus kemudian devis, karena untuk ujian ANBK itu tidak bisa menggunakan HP atau tablet. Devis perangkat. Jadi bagi Bapak Ibu operator, kalau memang dirasa perlu untuk menyiapkan devis atau perangkat, itu siapkan Bapak Ibu, karena untuk ujian ini tuh seperti ujian itu loh Bapak Ibu, apa ya, kalau dulu itu ujian ya. Terus kemudian sekarang itu sudah muncul ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu itu operator nggak susah. Saya itu dulu pernah ya Bapak Ibu mendapatkan jadwal sinkron ya. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan, saya itu dulu pernah mendapatkan jadwal sinkron itu hari Jumat jam 11. Nah, itu waktunya orang-orang Jumatan. Tapi saya nungguin komputer sinkron. Jadi saya Jumatan itu bawa HP, saya kontrol dari HP lewat TeamViewer, kemudian saya sinkron. Nah, itu kesan lucu saya Bapak Ibu ketika ANBK tahun-tahun sebelumnya, yang saya itu masih pakai apa namanya? Masih pakai VHD ya. Nah, untuk sekarang dan sudah mulai tahun kemarin sih sebenarnya, kalau tidak salah itu sudah ada ini Bapak Ibu ya, program baru yaitu menggunakan full moda online. Jadi Bapak Ibu itu bisa mengerjakan ANBK itu tanpa sinkron ya, cukup menginstal Proctor browser di servernya atau di laptop mungkin, itu Bapak Ibu bisa mengontrol anak-anak. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, kalau full moda online itu Bapak Ibu harus menyiapkan internet. Tapi kemarin saya uji coba untuk internet 10 Mbps ya, kemarin 10 Mbps untuk 10 komputer itu masih kuat Bapak Ibu, masih kuat. Nggak tahu tahun ini apakah ada peningkatan itu atau nggak tahu, tapi untuk tahun kemarin saya itu mencoba full moda online untuk internet 10 Mbps itu kuat Bapak Ibu untuk 10 ini komputer, jadi dijalankan bersama. Nah, itu beserta proktornya. Nah, itu bisa dijadikan timbangan atau rekomendasi Bapak Ibu. Sekarang itu Kemenak atau Pendis itu juga bagaimana memudahkan lah, ibaratnya itu memudahkan Bapak Ibu operator di lembaga masing-masing agar pengerjaan apapun yang berhubungan terkait dengan siswa atau madrasah itu dipermudah Bapak Ibu ya. Saran saya ikut full moda online aja enggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada di daerah yang mungkin sinyalnya kurang ya, itu nanti bisa pakai wifi ya, bisa pakai wifi. Kalau misalnya Bapak Ibu di daerahnya atau lembaganya masing-masing itu untuk wifi-nya sendiri kurang tapi sinyalnya kuat, Bapak Ibu bisa menggunakan paketan ya. Jadi nanti bagaimana di sistem dengan baik, anak-anak dibelikan paketan misalnya ya, karena untuk ANBK sendiri kan pelaksanaannya hanya 2 hari, atau dibelikan modem kemudian dikasih kartu itu juga boleh. Nah, itu saran saya. Kenapa kok saya menyarankan full moda online? Satu, minim resiko Bapak Ibu, karena ujian ANBK ini tuh susah. Kalau VHD itu susahnya itu satu ya, kalau misalnya pakai VHD kemudian di tengah-tengah loh, kita nggak tahu ya besok gimana. Misalnya Bapak Ibu mau mengerjakan kemudian listriknya padam, otomatis VHD yang sudah
Bapak Ibu kerjakan tadi terus kemudian tiba-tiba mati, itu rusak Bapak Ibu, rentan rusak. Banyak kok kasusnya itu yang sama, cuma mereka itu punya backup di hard disk. Jadi di hard disknya punya backup, kemudian itu dimasukkan lagi. Tapi Bapak Ibu juga harus menyiapkan backupan itu tadi lagi, 1 hari itu tadi. Nah, agak susah. Terus kemudian apalagi nanti ketika pengiriman data hasil nilai itu juga sedikit lama. Nah, tapi kalau menggunakan full moda online, kita itu tinggal nanti ambil token, kemudian anak-anak buka browsernya masing-masing, kemudian dikerjakan sendiri, bisa semua Bapak Ibu. Terus kemudian kalau misalnya nanti pakai full moda online ternyata listriknya padam, sama-sama padam ya misalnya, kita bisa masih melanjutkan, ya. Misalnya listriknya padam, otomatis nunggu waktu PLN untuk menyalakan tadi kan. Nah, kalau pakai full VHD itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena VHD. Nah, nggak bisa, meskipun kita pinjam diesel misalnya ya, atau pinjam genset untuk nyalakan listriknya ulang loh ya, terus kemudian nyalakan lagi, ya itu susah, nyalakan VHD lagi dan sebagainya. Tapi kalau pakai full mode online misalnya listriknya padam, ya paling-paling kemungkinan cuma listriknya aja yang padam, tapi kalau internetnya masih nyambung, kalau misalnya audiensnya pakai laptop, nah tinggal ganti pakai tethering HP, itu masih bisa lanjut lagi tanpa harus mengulang, karena di situ terindeks hanya internetnya aja yang mati, kayak gitu. Itu salah satu kelebihannya Bapak Ibu ya. Itu ya, tapi kembali kepada lembaga Bapak Ibu masing-masing. Kalau memang dirasa pakai VHD saja cukup, ya tidak apa-apa. Nah, pakai full mode online juga tidak apa-apa. Itu mungkin Bapak Ibu untuk video kali ini. Jangan lupa tanggal 9 besok EMIS sudah dibuka dan kita kerjakan bersama-sama. Dan ini adalah rincian apa yang dikerjakan operator di tahun ajaran baru. Bagi operator yang lama mungkin sudah tahu, nah, tapi saya juga kembali lagi mengingatkan ya, kalau ada salah mungkin ada yang kurang bisa diingatkan di komentar. Terus kemudian bagi operator yang baru yang belum mengerti, apalagi tidak diberitahu oleh seniornya yang mencari informasi sendiri, itu juga bisa menjadi referensi. Ini adalah yang dikerjakan ya Bapak Ibu operator. Tuh, terima kasih. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung channel ini biar lebih berkembang, dan apabila ada kritik atau masukan bisa dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.